Gua terbenci dari kelima penting Anies Baswedan, oke? Oke, buat apa beli buncis kalau masih ada Sawi? Buat apa pilih Anies kalau masih ada Jokowi? Cocok. Wih, lanjut 3 periode. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekarang di warahmatullahi. medsos itu sudah hura-huran, banyak yang bodoh, orang nggak ngerti. Waduh. Mengatakan Pak Onas Anies, Pak Onas Anies orang nyaman. Kalau Pak Anies orang nyaman mau apa? Sekarang Ampun, Bah. yang merugikan negara Indonesia, yang mengkorupsi negara Indonesia itu bukan orang nyaman. Saya akan menunjukkan Anda karena Anda sudah nyaman. Yang merugikan negara dan mengkorupsi uang negara triliunan itu keturunan Cina. Waduh. Seperti Apeng, Edi Tansil, terus ada yang di Jiwasraya itu triliunan itu juga keturunan Cina kebanyakan. Terus yang merugikan minyak goreng itu, mafia minyak goreng itu juga ada keturunan Cina, bukan Yaman. Makanya Anda jangan bodoh-bodoh, Anda itu salah itu, yang sering tentang berita biar nggak ngawur. Yaman ini kota ilmu, kota Tarim itu. Putra-putra YNU banyak yang sekolah di sana, di kota Tarim, Yaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di medsos itu sudah hura-huran, banyak yang bodoh, orang nggak ngerti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Kang. Izin setik Pak, sebentar ya. Saya sudah lihat video Bapak dari awal sampai habis. Bapak mengatakan orang di sosmed itu bodoh semua, orang banyak yang nggak ngerti. Berarti kita bodoh Memangnya dong. Bapak sendiri itu ngerti apa? Hah? Ya bermasalah lah kalau orang Mian itu, si Anies itu. Karena pemimpin kita ini kan harus orang dari negeri sendiri, orang Indonesia. Hah? Bapak ngomongin merugikan negara. Lah terus gimana itu kalau si Anies tersandung korupsi itu? Itu apa nggak merugikan negara? Hah? Gimana kalau beras sampai ditimbun sampai busuk kayak gitu? Apa itu juga nggak merugikan negara? Itu beras ditimbun biar busuk terus nanti yang dibilang mau dikasihkan ke rakyat Jakarta kayak gitu. Aduh pikir Pak, pakai ini logika akal sehat kalau mau ngomong itu. Ya. Itu kalau si Anies tersandung kasus korupsi itu apa itu juga nggak merugikan negara? Beras ditimbun sampai busuk. Nanti kalau udah busuk baru dibagikan ke rakyat, begitu. Itu yang bilang Bapak pintar itu. Hah? Bapak ini ya kalau saya amatin ya seperti sawo dimakan ular. Sawo dimakan ular. Orang bodoh ngaku pinter. Orang bodoh Tapi ngaku Bapak pinter. itu nggak pinter. Kalau Bapak pinter mestinya jadi pemimpin negara. Pakai Pak akal sehat lo kalau mau ngomong. Ya. Jelas bermasalah lah, jadi presiden, jadi pemimpin negara itu harus dari negeri kita sendiri. Itu yang harus diutamakan, harus bisa bekerja. Ya, orang kerjanya nimbun beras begitu kok mau diunggul-unggulkan, itu mau diharapkan apanya kayak gitu. Hah? Itu apa enggak merugikan negara menimbun beras sampai busuk kayak gitu. Tersandung kasus korupsi kayak gitu. Hah? Kabarnya sudah berkeliaran di sosmed itu apa nggak merugikan negara itu? Aduh parah lu Pak. Ya, sadar kalau mau ngomong itu di pakai ini dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jadi apa lah negara ini kalau Pak Jokowi bisa jadi 3 periode, Bang? Ya jadi lebih maju dan lebih baik toh Pak. Kok aneh sampean itu. Apalagi kalau Anies yang jadi presiden, mau jadi apa? Hancurlah negara kita ini. Saya ini masih cinta dengan negara kita, tanah air kita. Itu sudah benar dipimpin Bapak Jokowi. Lah kalau sampai dipimpin Anies junjunganmu itu, aduh, wis ora kalah Pak De arep dadi apa? Wong isone ya guru berpandai berkata-kata aja kok. Kerja yang nggak pecus kok. Ya kalau 3 periode ya tambah maju. Sekarang saya tanya, apa prestasi Anies yang bisa ditunjukkan masyarakat? Hasilnya yang wow begitu, ha? Jawab, pakai VT, ya. Dipimpin Bapak Jokowi ya malah semakin maju, kok aneh Anda itu. Sekarang jawab pakai VT ya. Ini komen saya ini. Tunjukkan hasil kinerja Anies yang maksimal, yang wow begitu, ya. Saya tunggu VT Anda, ya. Tunjukkan hasil kinerja Anies yang sempurna itu, yang kamu bilang cerdas-cerdas itu, ya. Liput di media sosial hasil kinerjanya Anies yang paling terbaik itu, liput di media itu,
Kalau mau cari perbandingan nanti saya bandingkan antara hasil kinerja Bapak Jokowi dengan hasil kinerja Anies itu yang kamu dukung-dukung itu. Oke, saya tunggu VT kamu. Kamu liput, kamu cari hasil kinerja Anies yang paling bagus, yang wow, yang top. Ya, nanti saya carikan, saya bandingkan hasil kinerjanya Bapak Jokowi dengan Anies. Oke, paham? Jelas? Saya tunggu VT Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Projo, saya ada pertanyaan lagi nih. Yang setuju Pak Jokowi 3 periode, acungkan jempol. Jangankan kok 3 periode, seumur hidup Bapak Jokowi pun saya setuju. Ya, Pak Jokowi itu kerjanya pelan tapi pasti. Yang pertama, yang kedua hasilnya itu bermutu dan berkualitas. Paham? Yang ketiga omongannya itu bisa dipegang, ya. Nggak isuk tempe sore dele. Isuk tempe Nggak sore kayak dele. Anies itu ngomong alat transportasi itu yang utama kaki, nggak taunya kampanye naik helikopter. Apa itu nggak isuk tempe sore dele omongannya kayak Iya, gitu. iya, iya, iya. Kenapa nggak berangkang aja apa jalan kaki? Kan sesuai yang diomongkan, katanya alat transportasi yang utama yang harus dibangun kaki. Tapi kenapa itu kok pergi dipakai bahan bakar naik helikopter? Itu kan artinya omongannya isuk tempe sore dele tuh, itu nggak bisa dipercaya tuh. Gimana masyarakat mau simpatik sama dia? Orang omongannya juga nggak konsekuen kayak gitu. Iya kan, bener nggak kata saya itu? Ini saya omongkan sesuai omongannya dia yang cerita lewat beranda saya kayak gitu. Alat transportasi kaki yang paling utama, nggak taunya kampanye naik helikopter. Aduh, itu kalau nggak bisa dipegang omongannya, mau dipegang apanya itu? Ekornya kayak gitu. Makanya kalau menyampaikan sesuatu untuk masyarakat itu kalau nggak bisa ditangkap oleh akal sehat masyarakat, kok jangankan kok untuk memilih atau mendukung, rasa simpatik pun nggak ada gitu loh. Jadi jangan asal ngomong menyampaikan sesuatu untuk masyarakat, karena masyarakat sekarang itu nggak goblok, sudah cerdas semua begitu loh ya. Terus Pak Jokowi itu hasil kinerjanya itu pelan, pasti, bermutu dan berkualitas, bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal begitu loh ya. Iya, iya, iya. Sekali lagi, jangankan 3 periode, seumur hidup saya setuju. Nanti kalau nggak bisa lanjut, Pak Ganjar yang lanjutin. Oke, Ininya kan siap. keriput, rambutnya putih. Saya dukung, saya setuju. Saya siap bersama Pak Ganjar nanti kalau Pak Jokowi nggak bisa 3 periode. Namun kalau untuk saat ini Pak Presiden masih bisa lanjutkan. Oke? Oke. Paham? Terima Paham. kasih sudah dikasih pertanyaan. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Projo dari Sabang sampai Merauke. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan ini. Apakah Anda setuju Anies Baswedan menjadi presiden 2024? Setuju. Setuju. Saya setuju banget ya. Tapi ada syaratnya ya. Saya kasih waktu 1 hari jalan kaki ke Jakarta Lampung. Kalau tembus dalam waktu 1 hari, saya siap dukung Anies beserta keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sanggup markirin air yang banjir di Jakarta, dia mampu mengendalikan air yang banjir di Jakarta. Keluarga saya di Jakarta ada, Bekasi ada, Pondok Indah ada, ya. Itu di Bundaran HI juga ada, di depan Tugu Bambu itu, ya. Kalau sanggup, nanti saya dukung Anies, ya. Saya setuju. Tapi kalau nggak sanggup, ya selamat tinggal. Keluargaku tetap Jokowi atau Ganjar. Tapi kalau Anies setuju sesuai yang diomongkan, alat transportasi itu adalah kaki, silahkan. Saya kasih tantangan jalan kaki Jakarta Lampung. Kalau tembus 1 hari, ya saya siap bersama Anies. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksanakan kalau ini apa mau ya. Iya, iya, iya. Katanya transportasi pakai kaki, tapi kemana-mana pakai helikopter. Bukan helikopter, Mas. Itu pesawat pribadi, jet pribadi. Saya ingin menjawab sedikit, teman-teman. Ingin apa ya, menanggapi dari Mas Ardan Lampung ini ya. Luar biasa ini Mas Ardan Lampung. NKRI. Buzzer NKRI tanpa bayaran
ya tanpa nasi bungkus, ya enggak? Kerenan hati, keikhlasan hati untuk membantu kita, ya. Pak Jokowi itu banyak orang yang menginginkan 3 periode. Rakyat pun saya pikir juga demikian. Tetapi sekali lagi ini terbentur dengan peraturan dan konstitusi tidak mengizinkan Pak Jokowi untuk maju ke 3 periode. Ya, ya kita kan legowo lah kalau Pak Jokowi nggak bisa, minimal nanti ketika ada penerusnya bisa melanjutkan ya program-program yang bagus yang sudah diawali oleh Pak Jokowi. IKN, nikel di stop, boksit di stop, timah di stop. Ya, apalagi banyak supaya negara kita lebih power di mata negara lain. Ya kan, ini program-program yang sudah diawali oleh Pak Jokowi harus dilanjutkan. Jangan sampai kita dapat presiden yang malah memberhentikan program-program yang bagus yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Itu yang penting ya. Ya, kita legowo lah. Pak Jokowi tidak bisa 3 periode karena terbentur dengan peraturan dan konstitusi yang ada di negara kita. Oke, tapi tetap semangat kawan-kawan, berjuang, nggak usah mengeluh, tetap berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan. Jangan mengeluh pokoknya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.